Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Maaf, masih pagi. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries dan judulnya adalah Mid November General Reading. So, ini adalah bacaan untuk pertengahan November sampai akhir November untuk kalian yang berzodiak Aries. Baiklah, saya buka kartu Very Tarot Card dulu untuk melihat secara keseluruhan overall. Thank you. Dan ini bisa resonate bisa tidak ya, tentu saja karena banyak yang terbaca. Dan mohon maaf kalau suaranya bising. Masih ada di tempat yang sama. Saya ada di Manado. Oke. Wow. 3 major arcana, 3 minor arcana, dan yang pertama adalah energi udara. Ini nggak ada energi kalian nih, nggak ada energi api, adanya ini udara. Prince of, bukan Prince, tapi Five of Winter. Kalau kalian suka dengerin tarot, angka 5, 5 itu biasanya halangan, kemudian apalagi tantangan, masalah, something like that ya. Coba kita baca. Five of Winter atau Five of Sword. Walk away from dishonest association. Pergi jauh-jauh dari kumpulan yang gak jujur, katanya gitu. Ini kumpulan yang gak jujur apa nih ya, Aries? Okay. Realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Menyadari bahwa apa yang kalian pikir kalian inginkan itu adalah bukan pilihan yang tepat untuk kebahagiaan kalian. Okay? Something that's not worth the effort. Sesuatu yang enggak patut untuk diperjuangkan. Oke, pertengahan November sampai akhir November ini yang terjadi, mungkin kalian harus memikirkan lagi apakah yang kalian perjuangkan selama ini memang patut untuk diteruskan, atau kalian mulai mikir-mikir lagi, jangan-jangan ini kalian nggak akan berbahagia walaupun kalian menginginkan hal ini, tapi ujungnya nggak bikin bahagia, gitu ya Aries. Lanjut dengan Prince of Summer, dan ini adalah energi air, Prince of Water. Falling in love suddenly. Jatuh cinta. Aries jatuh cinta lagi nih, sama siapa nih? In love suddenly. Oke. Falling in love suddenly, tiba-tiba aja jatuh cinta gitu ya. Being swept off your feet, agak-agak takut-takut ya. The need to stay grounded during the very emotional experience. Oke. Ada ketakutan di dalam kehidupan kalian dengan apa yang kalian pilih. Tapi pesannya tuh harus stay grounded, tetap membumi aja, tetap pada apa yang kalian yakini aja. Kalau memang itu membuat kalian happy, kalau itu membuat kalian ya berada di situasi yang menyenangkan. Jatuh cinta itu menyenangkan toh. Oke. Selanjutnya dua Prince. Ini Prince of Autumn, dan ini adalah energi tanah. Cautious but wise action. Meticulous attention to details, kindness to others. Oke, pesannya tetap berbaik-baik aja pada yang lain, pada sesama. Kalau dilihat dari 3 minor arcana ini, kalau disatuin, jadi ada hal-hal yang kalian inginkan, tapi ternyata itu tidak akan bikin kalian bahagia. Itu satu. Kedua,
Ada situasi di mana membuat kalian bahagia, jatuh cinta dalam tanda kutip bisa, karena saya nggak bacain untuk yang ini ya love reading ya, tapi ini general reading. So walaupun di situ ditulis jatuh cinta, tapi perasaan bahagia aja lah ya, perasaan bahagia pada saat jatuh cinta pasti bahagia toh. Pada saat itu terjadi, kalian merasa agak gamang, merasa agak beneran gak sih ini kebahagiaan yang dicari gitu. Karena ya yang pertama tadi dibilang pergi jauh-jauh dari kumpulan yang gak jujur. Means ada dua macam apa ya? Ada dua macam masalah di sini. Tantangan. Jangan bilang masalah kali ya, tantangan aja ya. Oke, ada dua tantangan di sini. Satu, di mana kalian harus keluar dari tempat di mana kalian memang tidak harusnya berada di situ. Dan satu lagi, kalian memang harus berada di situ karena kalian bahagia, tapi kalian galau. Karena yang satu tadi udah nggak bikin bahagia, yang satu ini kira-kira bikin bahagia juga atau enggak. Dan Prince of Autumn-nya bilang, ya, be kind aja kepada yang lain, be kind aja kepada sesama. Kalian bisa mengatasi itu kok. Karena ditulis di situ wise action. Jadi apapun yang kalian putuskan, aksi apapun, keputusan apapun yang kalian putuskan, memang harus berdasarkan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri gitu. Kalau memang itu bikin kalian bahagia, sok diteruskan, tapi juga harus mikirin sekeliling ya, karena kan harus be kind sama sekeliling kalian, jadi jangan cari masalah gitulah ya, seperti itu. Baik, terus yang selanjutnya adalah 3 major arcana. Ada the strength, kekuatan, justice, keadilan, dan the moon. Ini the moon kalau keluar nih, aduh, bikin emosi. Sebentar ya. The strength. The grace and inner strength needed overcome challenge. The power of kindness and forgiveness. Time to embrace how wonderful you are. Oke, untuk kalian yang Aries, menghadapi situasi yang tadi tuh yang saya bacakan sebelumnya, memang dibutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu harus datang dari diri sendiri. Kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi di pertengahan November sampai akhir November. Di sini dibilangnya the power of kindness and forgiveness. So kebaikan dan memaafkan apa dan siapa itu saya kembalikan lagi kepada kalian para Aries yang nonton ini, karena karena banyak yang nonton, saya nggak tahu satu persatu masalahnya apa, cuma dibilang diperlukan, dari tadi disebutin kindness, forgiveness, jadi memang memaafkan. Bisa juga di sini, sebentar ya saya lihat lagi, tentang memaafkan diri sendiri, karena bagaimanapun kadang-kadang kita terjebak di dalam situasi di mana kita nggak bisa memaafkan diri sendiri karena melakukan satu hal atau beberapa hal yang akhirnya merugikan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri atau diri sendiri dan orang lain gitu ya. So tetaplah baik dan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain juga yang berbuat salah. Justice biasanya bicara tentang legalitas yang selesai, kemudian ada pencerahan tentang misalnya kontrak kayak gitu-gitu ya. Tapi kita lihat aja, kita baca. Take the time to review the details carefully. You will win at the end. Fair and objective decision. Oke. Decision atau keputusan yang diambil itu pada akhirnya akan memenangkan kalian atau dimenangkan oleh kalian para Aries. Ini berarti apapun yang kalian usahakan, kalau kalian punya the strength tadi ya, kekuatan untuk menjadi orang yang baik kepada sesama, kepada diri sendiri, memaafkan diri sendiri, memaafkan sesama, something like that ya. Dan the justice-nya datang katanya gitu. The justice di mana apa yang kalian inginkan akan tercapai. That's the good one.
and the moon. Kalau kartu the moon keluar, biasanya it's absolute no. Apa yang dikerjakan, apa yang diinginkan, ujung-ujungnya no. Tapi kan di situ ditulis by the end kalian yang menang. Pada akhirnya kalian yang menang. So walaupun di depan susah dan kelihatannya kayak di reject, no lagi, no lagi, no lagi, tapi itu berarti memang bukan buat kalian gitu loh. By the end, pada ujung-ujungnya nanti kalian akan menemukan hal apa yang memang untuk kalian, disiapkan semesta untuk kalian, atau memang merupakan garis hidup kalian. Jadi apa? Jalanin aja ya. Kemarin ada yang WhatsApp saya cerita panjang lebar bla 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 bla. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya pembaca tarot. Bagaimana mungkin saya bisa mengatasi masalahnya gitu ya? Yang saya katakan di jawaban WhatsApp saya cuma berdoa saja. Doakan apa yang kalian inginkan, itu aja. Kalau WhatsApp untuk nanya jadwal personal reading, ya saya pasti kasih jawabannya. Tapi kalau dia kasih pertanyaan panjang lebar yang bagaimana saya mau jawab? Jawaban saya cuma berdoa aja. So untuk kalian yang nge-WhatsApp saya dengan cerita panjang lebar, saya pasti akan jawab berdoa aja, doain aja gitu. Saya bukan orang yang apa ya, ya begitulah. Saya cuma pembaca tarot, jadi saya membacakan apa yang ada di kartu tarot yang terbuka gitu ya Aries. Oke, lanjut dengan the moon. Powerful, intuitive, epiphanic, let go of worry and fear, understanding the truth of a situation. Oke, secara intuitif manusia diberikan perasaannya. Ini mau dibawa kemana, ini harus bagaimana. Nah itu yang harusnya kalian dengarkan. Kadang-kadang tidak perlulah mendengar omongan orang yang mungkin ingin menjatuhkan atau mungkin tidak ingin kalian sukses. Jadi percaya saja dengan apa yang menjadi intuisi kalian untuk kalian lakukan, sok silahkan. Kemudian dibilang letting go of worry and fear. Kalau ada worry, kekhawatiran, ketakutan, dikesampingkan aja. Bagaimanapun ini harus dijalani gitu ya. Dan mengerti kebenaran dari situasinya gitu. Mungkin situasinya lagi kayak gini ya Aries, nggak bisa maju, mungkin mundur juga salah, maju salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Ya udah, mengerti aja bahwa situasinya memang seperti itu. Tapi don't worry katanya, letting go of worry and fear. Jadi nggak usah worry, nggak usah khawatir apapun. Memang itu sudah harus dilakoni, harus terjadi di dalam kehidupan. So what? Terus gimana? Harus dijalani toh? Oke. Lanjut dengan kartu yang ini saya buka dari Reader White Tarot. Apalagi pesannya untuk pertengahan minggu sampai akhir bulan November. Alright. Baiklah. Ada Five of Pentacles, 5 lagi nih. Di bawah Five of Winter, Five of Pentacles. Oke, di bidang keuangan memang masih terlihat belum ada sesuatu yang bisa diandalkan. Masih harus mencari hal yang mungkin tepat untuk kalian gitu ya, hal yang mungkin harusnya kalian fokuskan gitu, tapi itu belum ketemu gitu. Dan ya pesannya sih temuin apa yang memang menjadi fate kalian atau apa yang memang untuk kalian, temukan itu gitu. Either temukan atau tunggu. Kalau kalian, saya rasa sebagai elemen api nggak suka nunggu gitu. Jadi ya kalau mau usaha boleh, tapi juga mencari yang tepat aja, yang memang
ya gimana ya, coba aja apa yang bisa kalian coba, lakukan saja apa yang bisa kalian lakukan, dan serahkan pada yang punya kuasa. Tentu saja kita ini kan di dunia ini hanya menjalankan saja. Kalau memang diperintahkan untuk seperti ini dan seperti itu, ya lakukan aja. Makanya apapun masalah kalian, ujung-ujungnya saya cuma bisa bilang doakan saja. Ya, oke. Seperti itu juga Five of Pentacles. Memang kalian dalam hal keuangan belum menemukan yang cocok untuk kalian. Belum, bahkan di pertengahan minggu, pertengahan bulan November sampai akhir November, masih seperti itu vibe-nya. Ada the Fool yang terbalik. Kalau the Fool-nya tidak terbalik, ini new adventure, perjalanan baru, ada sesuatu yang baru yang harus kalian lakukan. Tapi karena ini masih terbalik, so kalian masih berada di posisi yang lama. Masih ada di posisi yang sama. Belum ada sesuatu yang bisa kalian lakukan untuk apapun yang kalian inginkan. Jadi masih stuck di tempat yang sama atau perjalanan yang sama. Belum ada yang baru. Tapi yang selanjutnya adalah Knight of Swords. Apakah kalian harus berhenti? Ternyata tidak, tetap harus berjuang. Dan perjuangan Knight of Swords adalah perjuangan yang luar biasa. Penuh tantangan, penuh emosi, dan memang harus dilakukan kalau mau menang. Ya, kalau diam-diam aja, kalau kalian yang suka lihat tarot, tahu Knight ini pasti perjuangan. Tapi kalau dilihat gambarnya, Knight of Swords adalah yang gigih gitu loh. Yang gigih, yang eager, yang pengen maju dengan sungguh-sungguh gitu. Sedangkan kayak Knight of Cups tuh cuma nyantai-nyantai gitu lah ya. Karena dia bawa cup, nggak kayak berjuang gitu ya. Cups itu kan cinta ya, jadi perjuangan cinta. Tapi kalau Knight of Swords, Knight of Wands, itu benar-benar kayak perjuangan yang luar biasa. Dan terutama buat saya, Knight of Swords adalah memang harusnya kalian berjuang lebih gigih dari sebelumnya. Dan itu kan kalian banget gitu. Kalian bukan yang tipe yang melo-melo, tipe yang kalau ada masalah diem-diem nangis gitu. Itu bukan. Itu biasanya Pisces gitu, apalagi itu Gemini, Virgo kali begitu ya. Jangan marah tuh yang disebut. Tapi maksudnya energi api itu membuat kalian, energi api dan udara ya, terutama api sih, membuat kalian memang pejuang-pejuang yang nggak melo gitu, yang memang tangguh gitu. Dan diharapkan memang perjuangan kalian ditingkatkan atau lebih berusaha lagi deh gitu. Nggak bisa diem-diem baik gitu ya. Nggak bisa diem-diem aja. Oke, lanjut dengan Five of Cups yang terbalik. Five lagi ya, tapi yang ini terbalik, so it's okay. Beberapa hal yang memang tidak menjadi milik kalian, tidak ditakdirkan untuk kalian, itu memang ya udah pergi. Dan beberapa kesempatan juga pergi gitu. Ya itu yang terjadi memang di dalam bacaan ini, dan ini adalah untuk pertengahan sampai akhir bulan November. So kalau memang itu yang terjadi, bahwa apapun yang udah kalian usahakan nggak berhasil, apapun yang kalian rencanakan nggak berhasil, karena memang itu memang buat kalian, tidak buat kalian gitu. So let go of aja gitu, ya udah lepasin aja. Cari lagi, perjuangkan lagi hal lain, mungkin masih banyak kesempatan di dunia ini. So apapun yang menjadi kekhawatiran kalian, apapun yang menjadi fokus kalian, ya sudah, cari jalan lain aja. Kalau memang ada beberapa hal yang tidak bisa kalian lakukan. Oke, lanjut dengan The Chariot. Dan ini adalah
kartu yang bagus banget bahwa akan ada pergerakan sih, walaupun dibilang tadi masih stuck, masih begini, masih begitu, tetap ada. Jadi sekecil apapun, wow, suaranya keras banget. Sekecil apapun masih ada kesempatan baik bagi kalian, ada movement, ada pergerakan yang baik bagi kalian menuju kesuksesan. Walaupun mungkin perlu perjuangan ekstra, walaupun banyak kesempatan yang juga terlepas atau memang tidak bisa kalian lakukan. Tapi Chariot yang dalam posisi bagus, dalam posisi positif sepertinya, bicara tentang adanya pergerakan dan adanya kesuksesan by the end. Kayak kartu yang pertama tadi, by the end, di akhirnya kalian memenangkan, di akhirnya kalian akan sukses. Apa yang perlu kalian lakukan? Berdoa dan percaya. Berdoa dan percaya. Itu aja. Kok gitu aja Mbak Lucy? Ya gitu aja, apalagi? Apalagi? Oke, saya akan bukakan lagi kartu yang berikutnya. Ini dari Wheel of the Year. Ini kayaknya untuk si Aries ada cinta-cintaan juga ya. Dari tadi ada kartu cintanya soalnya. Oh wow, good. Ada King of Chalice atau King of Cups. Dalam hal percintaan mah kalian baik-baik saja ya. Kalian punya cinta yang besar, mungkin orang yang dealing dengan kalian juga atau saling. Dan mungkin itu yang bukan itu yang jadi fokus kalian pada saat ini. Karena masalah personal kalian baik-baik aja. Kemudian ya, untuk itu kalian tenang-tenang aja ya. Cuma yang lain mungkin yang masih chaos ya. Saya tidak tahu apa yang chaos. Oke. Kemudian ada Princess of Wands yang terbalik. Apa yang kalian tunggu tidak datang. Kalian tunggu apa? Tunggu orang yang, ada yang menunggu seseorang nggak datang, ada yang menunggu apa? Kesempatan nggak datang, belum datang, enggak atau belum datang, belum datang, belum datang karena kartu selanjutnya sih nggak terlalu buruk ya. Tapi apa yang kalian tunggu atau siapa yang kalian tunggu itu tidak datang, atau kabar yang kalian tunggu nggak datang. Oke, ada Five of Swords. Five lagi, kalian tuh punya 1, 2, 3, 4, 5. Yang sword ini ada 2. Sama nih sama yang ini nih. Five of Swords lagi. Oke. Tadi kan dibilang tinggalkan kumpulan yang enggak honest atau enggak jujur sama kalian. Oke? Tapi di Five of Swords yang ini saya mau bilang, kalian memang harus meninggalkan apa yang tidak serve kalian. Bisa orang, bisa satu lingkungan, bisa satu kasus gitu. Kalau memang itu bukan buat kalian, tinggalin aja gitu. Karena kalau kalian berada di situ-situ terus, dan akhirnya nggak ada adventure baru, the full-nya terbalik gitu kan. Kalian mungkin berharap ada yang berjuang bersama kalian, dan itu enggak, berarti ya kalian harus berjuang sendiri. By the end kalian yang menang. By the end, pada akhirnya, kalau kalian tidak berharap banyak pada yang lain gitu, karena memang ini harus berjuang sendiri. Karena kartu yang selanjutnya adalah the World. The World apa the Wheel? The Wheel. Okay. The Wheel ini adalah the Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Dan di kartu yang lain gambarnya adalah roda di tengah dengan 4 elemen yang menjaga dan juga memberi guidance, memberi petunjuk gitu. Di kartu, gambar kartu yang lain, kalau yang ini cuma the wheel yang kayak teronggok gitu aja. Tapi intinya adalah jika the wheel of fortune atau the wheel of the year ini, apapun itu namanya ya, the wheel lah ya, ini adalah keberuntungan kalian sudah mulai terlihat.
Jadi memang akan ada keberuntungan untuk kalian dengan adanya the chariot, kesuksesan, adanya the wheel, kesuksesan. Memang keberuntungan itu diperlukan ya di dalam kehidupan. Dan kalau ini muncul berarti memang masih ada. So, ya udah, tadi kan dibilang let go of worry and fear. So, ya udah, bye-bye aja dengan segala kekhawatiran itu. Tetap percaya bahwa kalian masih punya keberuntungan, masih punya kesuksesan. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita sendiri yang ngeblokir itu gitu loh. Pada saat kita mempertanyakan kayaknya nggak akan berhasil, kayaknya akan gagal, dan it's gagal beneran gitu. Jadi buang jauh-jauh pikiran tentang kegagalan. Tetap aja ada di kepala kalian dan di hati kalian. Itu yang tadi dibilang, ikuti insting kalian dan selalulah berkata bahwa I'm good, I'm better, saya baik, saya lebih baik, kemudian saya berhasil, saya bisa mengatasi semua ini, saya bisa mendapatkannya. Pokoknya yang bagus-bagus gitu. Karena kalau kalian buang ke semesta yang jelek-jelek dan kembalinya juga jelek-jelek. Kalau kalian bilang, aduh ini saya gagal mulu, dia akan gagal mulu gitu loh. Ya emang agak susah. Tapi saya cuma mau kalian tahu bahwa kartu the wheel atau the wheel of fortune ini adalah roda keberuntungan berpihak kepada kalian. So tunggu apa lagi? Kenapa masih mempertanyakan itu? Kenapa masih galau gitu? Padahal nggak kalian banget ya galau, kalian mah nggak galau. Oke. Ada two of swords yang terbalik. Apapun yang menjadi pertikaian, perperangan, pergumulan kalian itu akan segera berakhir. Kartunya terbalik ya. So, kebimbangan itu nggak akan ada lagi. Suatu kali kalian pasti akan menemukan apa yang memang harus kalian temukan. Dan memang itu untuk kalian gitu. Kalau kalian kesini gagal, kesitu gagal, dan itu bukan buat kalian. Terus aja mencari. Nanti juga ada, karena banyak banget kesempatan di dunia ini gitu. Belum waktunya aja ditemukan. Oke, tetap percaya itu saja. Baik, saya persilakan kalian mempertanyakan satu pertanyaan dan saya akan jawab itu iya atau tidak. Jawabannya harus iya atau tidak ya. So, pertanyakan satu aja. Saya buka Good Tarot untuk jawab iya atau tidak. Satu aja ya. Oke. Apakah itu bisa dilaksanakan? Water satu. Iya. Apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya. Karena air-nya cuma 2 sih, aside aja. Ada The Emperor nih, kartunya kalian banget. The Emperor adalah Aries. So iya, bisa dilaksanakan. King of Water, ada orang yang sangat mendukung kalian dan mencintai kalian. High Priestess adalah tentang spiritual yang juga mendukung kalian. Dan Eight of Earth adalah eternity dan keberuntungan dalam hal keuangan, karir, dan bisnis. So iya, apapun yang menjadi pertanyaan kalian, jawabannya adalah iya. That's a good thing. Baik, terus saya akan buka beberapa kartu dari Oracle Card. Ini mana kartunya ya? Oh, oke, belum dibuka. Apa yang perlu di healing dari kalian? Kita lihat. Sexuality. I don't know what it's mean. Sexuality, Aries, apapun itu yang berhubungan dengan sexuality itu yang perlu di healing dari kalian. And beberapa dari ya angel, yang ini archangel message, yang ini angel message. Angel's prayer-nya mana? Oh ini dia, angel's prayer. Good. Dan satu lagi mana? Oke, Monology Oracle Card. Oke, ada prioritize. Prioritas.
Archangel Metatron, focus on your higher priorities. I will help you to get organized and motivated. So Aries, fokuskan pada hal yang terpenting yang memang harus kalian lakukan. Itu dulu, dan yang lain akan mengikuti. Apapun itu, saya nggak tahu apapun permasalahan kalian ya. Oke, tapi prioritaskan atau fokuskan pada yang memang benar-benar menjadi prioritas utama dalam hidup kalian. Contoh apa ya? Spiritualitas, kemudian mungkin pekerjaan, keluarga, apapun itu duluan gitu. Nanti yang lain mengikuti. Oke? Kemudian dari Angel's Message ada Oceana. Take action. Lakukan sesuatu, take action. You are in touch with your truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. Kalian itu berhubungan dengan kebenaran di situasi ini gitu. Kebenaran di situasi di mana kalian berada saat ini, dan kalian harus mengikuti guts kalian atau yang tadi saya bilang, apa yang menjadi suara hati kalian atau memang apa yang ada di dalam diri kalian gitu. Kalau misalnya ada kanan kiri depan belakang itu masih memberi masukan-masukan yang negatif, itu nggak perlu dipikirin. Tetap aja stay positif dan yakin dan percaya dengan apa yang menjadi keyakinan kalian, dan fokus dengan hal-hal yang memang harus kalian fokuskan. Oke, lanjut dengan inner voice. Ini diulang loh dari tadi ya. Diulang. Jadi memang harus mengikuti kata hati Aries. So, semoga pesannya sampai. Semoga message-nya ini make sense untuk kalian ya, masuk akal. Take time to breathe out. Ya, memang mungkin agak stres, jadi harus lebih relax ngadepinnya gitu ya. Kalau stresnya keterusan, nanti malah nggak fokus dengan yang memang seharusnya difokuskan. Gitu ya Aries. Sekian aja, terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Stay healthy, stay wealthy, and stay happy. Salam light angel and love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.